Direktur Xiao, ini skrip yang saya tulis lebih dari setengah bulan baru saja selesai. Silakan lihat apakah Anda puas. Naskah saya. Lihat sendiri. Ini yang kau tulis disebut naskah? Tidak ada plot twist, tidak ada momen seru. Sudah lebih dari 10-20 tahun jadi penulis skrip senior, hanya bertambah umur, tidak bertambah otak. Bagaimana caranya? Kemampuan menulismu menyusut seperti rambutmu. Kalau belum waktunya pengumpulan sampah, pasti akan kutanyakan padamu. Sampah jenis apa kau ini sebenarnya? Kau apaan? Cepat kembali dan perbaiki naskah sekarang. Minum yang manis, biar hati senang. Teh susu taro favoritmu hanya tambah nata de coco tanpa boba. Seorang pria dewasa sampai suka tambah puding, benar-benar tak bisa dinilai dari penampilan. Kenapa? Kau juga sedang sedih? Iya, diam-diam suka padamu tapi tak bisa bilang. Di dunia ini, pasti ada hal-hal yang tak bisa kita lakukan. Tidak ada yang tak bisa. Asal kau cukup kuat. Rintangan apapun. Tinggal digilas. Chu Youguang kabur dengan Zhang Lili, kalau begitu kita tidak. Aku tak bisa bersamamu, meskipun mertuaku memukul dan menyiksaku, tapi aku harus merawatnya sampai mati. Aku suka kau begitu baik dan lapang dada. Meskipun di hidup ini kita tidak bersama, tapi di kehidupan selanjutnya. Kau bilang aku. Rambutku sedikit. Dasar mulut pedas, aku biarkan kau memakiku. Cao Tianjiao, berani-beraninya kau berani menulis naskah yang menghina aku. Tunggu saja. Aku akan ke rumahmu sekarang. Bukan begitu, Direktur Xiao, jangan-jangan. Selamat datang, Xiaomila memasuki dunia naskah. Tempat apa ini begitu reyot? Penginapan Liang Yu? Ini kan di naskah Cao Tianjiao. Itu penginapan kecil. Ini kan di naskah Cao Tianjiao, itu hotel kecil. Xiaomila dalam naskah. Oleh sahabatnya, Zhang Lili diberi obat tidur. Lalu Zhang Lili menyuruh preman Zhu Youguang memperkosa Xiaomila. Xiaomila dipaksa putus dengan pacar yang sudah lama bernama Li Ruyan. Lalu, Xiaomila hamil anak Zhu Youguang, anak terpaksa menikah dengannya. Disiksa habis-habisan tapi tidak berani melawan. Anaknya tidak bisa diselamatkan. Aku menjadi Xiaomila dalam naskah. Wah, gawat, preman ini mau mencelakakan aku. Orangnya mana? Siapa? Zhang Lili sialan memberiku begitu banyak obat tidur. Efek obatnya mulai terasa lagi. Mila. Aku bukan yang di naskah Li Ruyan. Mira. Aku bukan dari naskah Li Ruyan. Orangnya mana? Dia di mana? Naskah. Naskahnya berubah. Dia masuk ke dalam naskah. Aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan. Keluarkan dia. Bagaimana aku tahu cara mengeluarkan Presiden Xiao? Kau tidak tahu bagaimana cara mengeluarkannya. Masukkan aku ke dalam. Aku akan menemaninya.
Kau gila! Asisten Lee, kau yakin ingin melakukan ini? Aku yakin. Mira. Bahkan jika selamanya berada di dunia naskah, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungimu. Mira menganggapku sebagai karakter kertas dalam naskah. Jika dia tahu aku adalah Li Ruyan di dunia nyata, dia tidak akan begitu dekat denganku, kan? Sudahlah. Sebaiknya aku tidak memberitahunya dulu. Dia percaya padaku. Aku pria baik-baik. Aku pria baik-baik. Li Ruyan. Enggak. Bukan asistenku Li Ruyan. Ini skripnya. Si pria malang utama, Li Ruyan. Bener-bener pria paling sial sedunia. Pacarmu tidur denganmu semalaman, kamu tidak tahu memanfaatkan kesempatan pantesan jadi pengagum setia puluhan tahun. Kamu, Kok kamu di sini? aku minum terlalu banyak sama klien. Terus tidur di sini. Jadi di skrip asli, settingnya Xiaomila digauli oleh Ju Yoguang. Si pria malang ini tidur di kamar sebelah. Astaga. Cao Tianzhou emang pantas penulis skenario paling klise setting ini perkembangan ini. Kamu, gimana kamu tengah malam bisa masuk ke kamarku? Aku. Tentu aja digiring sahabatku dikirim ke sini. Mila, kok baru pulang? Lily di rumahmu udah nungguin dari pagi. Mila, kok baru pulang? Kamu pergi kemana semalam? Bikin aku khawatir banget. Mila, kok baru pulang? Kemana kamu semalam? Aku khawatir banget. Dasar cewek munafik, kamu pura-pura terus. Lili kok bisa lupa gini sih? Semalam kamu maksa aku minum, bilang kalau aku nggak minum. Berarti nggak hormat sama kamu. Akhirnya aku mabuk. Kamu tinggal aku sendirian di hotel yang yo KTP-nya diisi pakai data kamu lagi. Terus tadi malam, ada preman datang ngetuk pintuku. Untung aku cerdik, coba bilang, kamu tinggal aku sendirian di hotel masa jadi sahabat gini? Iya, Jang Lili, soal ini kamu salah banget. Masa gitu cara kerjanya? Mila itu cewek. Karena kamu yang ngajak minum, kamu harusnya setelah dia mabuk, jagain dia. Masa dia ditinggal sendiri di hotel? Dasar penonton yang suka cari keributan. Kalian tahu apaan? Sudah kalian jangan salahkan dia, kita kan sahabat baik. Mana mungkin aku nggak maafin kamu? Tapi, aku harus bikin kamu kapok. Gini aja hari ini pekerjaan rumah kita. Kamu yang kerjakan. Biar kedepannya kamu berani nggak maksa aku minum lagi. Cuci baju itu cepat. Cuci sampai bersih. Demi persahabatan kita, kamu pasti bisa melakukannya, iya kan? Ya, siapa suruh dia? Cuci sampai bersih ya.
Lili nanti sapu halaman juga. Baik. Lili, kamu semalam juga tidak minum alkohol. Kenapa tanganmu gemetar? Semua kena kakiku. Ayam-ayam itu sudah 5 menit tidak makan. Cepat beri mereka makan. Cepat beri makan. Lili, tolong buatkan teh panas. Kamu suruh aku beri ayam makan, kamu juga makan pakan ayam. Mila, tehmu. Lili, kamu capek ya? Teh ini untukmu. Aku tidak minum, kamu minum saja. Tidak. Apa masih marah padaku karena menyuruhmu melakukan ini? Lili, kita kan saudara baik. Apa kamu akan karena hal kecil seperti ini saja marah padaku? Aku lihat kamu capek, makanya aku beri teh. Kamu tidak berterima kasih, benar-benar. Pangshen bicara adil soal ini ya, Mila memaafkan dengan lapang dada sudah memaafkanmu. Meskipun sedikit manja menyuruhmu mengerjakan pekerjaan rumah, tapi pada akhirnya dia masih sayang padamu memberimu minum teh. Artinya apa? Artinya dia benar-benar menganggapmu sebagai saudara. Benar kan semuanya? Ya. Kamu pikir aku masih mau sembarangan minum barang yang kamu kasih? Ini entah ditambah apa? Kalau bisa membuat dia langsung habis diminum. Panasnya, aku kepanasan. Kenapa panas banget? Lili, kenapa minumnya buru-buru? Kamu nggak apa-apa? Kamu sendiri yang memaksa minum seperti itu. Terbakar, jangan salahkan kami. Cepat, pergi, pergi. Aku bisa ubah alur cerita. Iya juga ya. Aku sebagai investor bisa ubah alur cerita, itu sudah sewajarnya kan? Cepat pergi. Aku lupa saja. Dengan kemampuanmu dimanapun bisa mengatasi rintangan melewati gunung. Masalah apapun bisa berubah mujur. Xiaomila. Suatu hari nanti aku akan mengambil semua yang kamu miliki dan merebutnya kembali. Meskipun aku sudah menghajarnya sedikit, Zhang Lili si Green Tea ini. Tapi ini bukan duniaku. Bagaimana caranya aku bisa kembali? Jangan-jangan aku harus tinggal di sini seumur hidup? Di naskah asli, Xiaomila putus dengan pacar alatnya karena kehilangan keperawanan pada Zhu Youguang dan dipaksa putus sama cowok yang cuman alat. Tapi sekarang semua ini belum terjadi. Jangan-jangan aku harus melanjutkan adegan romantis dengannya? Kakak Ayan. Sedang membereskan barang, aku bawain kamu buah. Coba, ini manis banget. Taruh di sini aja, makasih ya. Aku ceritain ya. Xiaomila ini orangnya. Lili datang. Tadi kamu mau bilang apa? Kok kamu di sini? Dengar ya. Xiaomila ini spesial. Lili datang. Kamu tadi mau bilang apa? Kok kamu di sini? Kasih aku.
Hari ini di rumah bikin pangsit, ayo, kamu ikut makan. Aku nggak makan. Lihat kamu. Kok kayak anak kecil, tepungnya sampai di telinga. Nah, kalau kamu nggak makan, aku sama Kak Ayan aja yang makan. Ayo, cepat coba cicipi masakanku. Makan selagi hangat. Oke. Makan pelan-pelan ya. Kok buru-buru banget? Mila, kamu tadi manggil aku apa? Kita sudah bersama sejak kecil, aku panggil kamu Kak Ayan, kenapa? Nggak apa-apa. Wah, si penjilat ini malah malu. Yang ini isi 3 rasa. Yang aku jagung dan udang. Coba cicipi punyaku. Xiaomila, Kenapa di mata Li Ruiyan? hanya ada kamu, kenapa? Halo, Aku ingin kamu kasih lagi pelajaran buat Xiaomila. Cepat lakukan. Zhang Lili ini punya niat buruk padamu. Menipumu ke hotel. Kenapa tidak langsung membongkar perbuatannya? dia belum tahu aku sudah melihatnya dengan jelas. Musuh di terang, aku di gelap. Kedepannya, meskipun dia punya tipu daya, aku bisa menghadapinya dengan cara apapun. Kalau sekarang langsung bertengkar, dia akan waspada, jadi susah dihadapi. Aduh, Xiaomila di naskah otaknya sepertinya tidak begitu tajam. Aku nggak akan melenceng dari karakter, kan? Kau benar. Tapi di sekitarmu selalu ada orang seperti ini. Aku masih kurang tenang. Ada apa? Di naskah, tokoh utama wanita adalah orang yang sangat suci. Sekarang aku bilang ingin melawan Zhang Lili. Dia saja tidak curiga. Aduh, Mila kenapa melotot ke aku? Apa dia curiga padaku? Aku rasa teman sejak kecilmu berbuat begitu padamu. Sangat keterlaluan. Aku lupa. Li Ruyan ini setiap ketemu tokoh utama langsung bego. Sepertinya kedepannya aku juga tidak perlu di depannya pura-pura baik hati. Hei, ada apa Pangshen? Mila, Tidak baik, tidak baik. bukan Pangshen, jangan panik, bicaralah pelan-pelan. Cepat pulang, lihat ayahmu, dia hampir dipukul mati oleh Niu Dazuang. Apa? Jangan pukul lagi, berhenti. Ada yang mati, jangan pukul. Mila, kamu datang, Niu Dazuang. Dia bilang aku merusak barang berharga mereka dan minta aku ganti rugi. Aku tidak mau, lalu dia pukul aku. Hutang harus dibayar, itu sudah sewajarnya. Bahkan jika dewa datang hari ini, kalian semua harus bayar ganti rugi. Niu Dazuang akhir-akhir ini sering pura-pura kecelakaan di desa. Bisa dibilang Xiao Chaihu sial. Jelas ini. Trik Niu Dazuang. Tapi sayangnya tidak ada bukti. Mungkin dia harus menerima kerugian diam-diam. Kamu bilang dia yang merusak, ya dialah yang merusaknya. Ada bukti? Ini pusaka keluargaku. Hari ini kalau tidak puluhan ribu. Niu Dazuang, mangkuk anjing milik Dahuang di pintu desa itulah pusaka keluargamu? Mustahil. Apa ini? Sepertinya sebelum kita membayar, kamu harus berurusan dengan Dahuang dulu. Ayah, kenapa sampai begini? Ini pasti kemampuan Mila, kan? Tidak kusangka di dunia nyata, Xiao Mila yang tegas dan efisien di dalam hatinya ternyata memiliki sisi nakal seperti ini. Aneh.
Li Ruiyan dalam naskah ini, apakah dia punya setting kekuatan tinggi? Tadi dia langsung mengalahkan Niu Dazuang dan 2 orang lainnya. Tatapannya curiga. Cepat bawa Paman Xiao ke rumah sakit. Ayo. Bangun, ayo! Cepat bangun, bangun. Apa-apaan ini? Beberapa hari ini aku mencari Xiaomila. Sudah berapa malam aku kurang tidur. Mengantuk banget. Ada kabar baik. Kabar baik apa? Baru saja, Xiao Chaihu dipukul oleh Niu Dazuang. Xiaomila baru saja membawanya ke rumah sakit. Ini kabar baik apa? Minggir. Apa kamu bodoh? Berarti Xiaomila sendirian di rumah malam ini. Kamu serius? Iya. Nanti, kamu harus bersikukuh bahwa kamu dan Xiaomila sudah lama punya hubungan. Aku lihat nanti Kak Ayan masih mau dia atau tidak. Bagaimana? Ini termasuk kabar baik atau tidak? Tentu termasuk. Jelas kabar baik dong. Lihatlah dunia yang dirancang oleh Cao Tianzhao. Seperti apa dunia ini? Sepertinya tidak jauh berbeda dengan dunia nyata. Manajer? Sudah tidur? Belum tidur. Sudah larut malam. Kenapa kamu juga belum tidur? Belum tidur ya? Sudah larut malam. Aku juga tidak bisa tidur. Mau ngobrol? Mila tidak suka mengobrol dengan orang lain. Aku bilang begitu padanya. Apa dia akan membenciku? Suara apa itu? Ada maling. Plot sampah macam apa ini? Sama tidak berotaknya dengan Cao Tianzhao. Masih belum menyerah ya? Jangan salahkan aku kalau aku bersikap kejam. Ada apa? Karena tidak bisa diubah. Lebih baik pergi dulu. Xiaomila, malam ini sepertinya kamu tidak bisa kabur. Xiaomila, malam ini kau sudah tidak bisa melarikan diri lagi. Hei, Mila. Mas Yan aku. Hei Mila, hei. Hei. Aduh. Tolong Li Ruiyan datang ke sini sebentar. Halo, nomor yang Anda panggil telah dimatikan. Dia masuk.
Ini aku. Itu kamu. Kaget banget. Kirain tadi Zhu Yuguang. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Dia belum masuk. Aku lihat dulu. Tunggu. Nggak usah. Dia nggak akan dapat balasan yang baik. Kakiku. Mila Juyo Guang ini baik-baik aja kok, bisa di halaman rumahmu kakinya patah. Itu tanya saja sama dia sendiri. Bilang kenapa manjat jendela rumah Mila. Aku. Aku cuma mau ambil uang. Masih muda maling kecil-kecilan, makanya kakinya patah. Ayo bawa ke rumah sakit. Mila, kamu sendirian di rumah, tutup pintu jendela rapat-rapat, hati-hati ya, kami pergi dulu ya. Istirahat cepat ya. Nah, kamu juga cepat pulang istirahat. Kenapa? Bisa nggak aku temani kamu? Bukan, jangan salah paham. Aku khawatir sama kamu. Jumlah revisi hari ini sudah habis. Siapa tahu. Zhang Lili, Zhu Youguang, apalagi yang mereka rencanakan Li Ruyan ini. Benar-benar penolong di saat genting. Baik. Aku kaget banget. Sepertinya dia tidak menolakku, dan bersedia berada satu ruangan denganku. Sepertinya dia juga agak menyukaiku. Mungkin aku harus. Mila, sebenarnya aku bukan Li Ruyan dalam naskah. Lalu siapa kamu? Aku adalah Li Ruyan di dunia nyata. Aku dengan susah payah masuk ke dalam naskah untuk mencarimu. Jadi sebelumnya kamu berpura-pura denganku? Apa maksudmu sebenarnya? Ingin mempermainkan perasaanku? Ada apa? Tidak bisa bilang. Bagaimana kalau dia mengira aku sengaja menipunya? Nanti aku bahkan tidak punya kesempatan untuk mendekatinya lagi. Tidak. Tidak apa-apa. Sudah malam, kamu juga cepat tidur. Kapanpun dan dimanapun, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Kaki Pak Ju cedera parah, meskipun sembuh total akan tetap terpengaruh nantinya. Halo Pak Li, saya sudah sesuai perintah Anda dan sudah bilang padanya. Tenang saja, dia mendengarkan kata-kata saya, pasti dia akan lebih tenang. Hanya tenang sedikit tidak cukup. Saya berharap kakinya tidak akan pernah sembuh seumur hidupnya. Wanita kecil ini. Ya ampun, kau bilang kau baik-baik saja. Kau mengundang wanita kecil itu. Kenapa kau undang Xiaomila? Dia bawa sial buat kamu, jadi lihat, saat kau mengundangnya, kau jadi sial kan? Kakinya sampai patah. Benar kan, Kak? Kau pasti terbaring setengah tahun. Ini membuat ibu hari-hari ke depan. Ini membuat ibu. Bu, sudahlah, jangan diomongin terus. Kau pikir aku benar-benar suka dia? Kalau tidak karena dia anak tunggal dan keluarganya kaya. Masa aku bisa suka padanya? Apa yang kau katakan benar? Benar. Yuguang, gimana apa kau sudah baikan? Aku bawakan buah untukmu. Xiaomila. Dia tidak datang? Dia tidak datang. Dia datang. Ini sudah berapa hari kau bilang dia tidak mau datang menengok anak kita. Dia ini apa sih? Kau bilang wanita kecil macam ini masih mau masuk ke pintu keluarga Zhu. Aku idih dia, mukanya penuh bekas jerawat. Lalu, biaya obatnya setidaknya sudah dibayarkan?
dia tidak bayar. Mana ada biaya obat? Ini. Kau bilang. Kaki ini patah di rumahnya, kau bilang orang ini tidak datang. Biaya obat juga tidak bayar. Kau bilang orang ini, kenapa orang ini seperti ini? Kau benar, aku akan menagih padanya sekarang. Aku ingin dia ke rumah sakit membawakan teh dan air untuk anakku dan membersihkan kotoran dan air seni. Aku akan ke sana sekarang untuk menagihnya, Tante Bu. Tante. Tante? Syaumila. Kamu wanita kecil kemari, cepat. Gila di depanku menggoda pacarku. Kalian mau apa? Semuanya cepat ke sini, beri aku keadilan. Hidup ini benar-benar sudah tidak tertahankan. Kau bilang karena wanita kecil ini. Kaki anakku patah, sekarang terbaring di rumah sakit, tidak ada yang peduli. Hari ini harus beri pertanggungjawaban pada keluarga kami. Pertanggungjawaban? Pertanggungjawaban apa? Mila, ini yang salah darimu. Mila, ini salah kamu. Zhu Yuguang memang patah kaki di rumahmu. Keluargamu pasti punya tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Benar, biaya medis kakakku, biaya kehilangan pendapatan, biaya gizi, biaya kerugian masa muda, biaya kerugian mental tidak boleh kurang sedikit pun. Keluargaku punya tanggung jawab. Apa tanggung jawab keluargaku? Zhu Yuguang datang untuk mencuri. Semua itu tanggung jawab keluargaku? Kalau besok dia mencuri barang orang lain, apakah itu juga tanggung jawab orang lain? Iya. Kakakku masuk ke rumahmu dengan keadaan utuh, keluar dengan kaki patah. Masa keluargamu tidak bertanggung jawab? Apa aku yang mengajarinya memanjat tembok? Apa aku yang mengajarinya mencuri? Kalau anak tidak dididik, salah ayah. Pendidikan keluarga kalian sendiri yang bermasalah masih berani menyalahkanku? Apa? Aku ini bapaknya? Kamu ada apa, Zhu Yume? Setuju banget dengan omonganku? Mau langsung panggil aku bapak? Lihat. Senang sampai kejang. Kalau begitu, cepatlah bersujud dan sungkem. Segitu aja, kurang tulus banget. Hayah, ini bapaknya. Kamu. Ada apa, Zhu Yume? Setuju banget sama omonganku ya? Mau langsung panggil aku bapak? Lihat tuh. Senang sampai kejang-kejang. Kalau gitu cepat dong sujud dan sungkem dong, segitu aja. Kok nggak tulus banget sih? Mila, aku mau ngomong yang adil. Kamu mau ngomong adil? Apa hakmu ngomong adil? Kamu ini hakim apa? Giliranmu ngomong adil? Aku cuma ngomong aja. Zhu Yuguang kan kaki patah di rumahmu. Dia sekarang patah kaki. Kamu bilang ke depannya kamu biarin ibu dan Yume gimana hidupnya. Kamu nggak bisa baik hati dan lapang dada bantu mereka? Maaf ya, aku emang nggak baik nggak lapang dada. Kamu yang baik dan lapang dada, kamu bawa mereka bertiga bawa pulang dan rawat aja. Apa katamu? Aduh, nggak dengar ya? Masih muda telinga sudah bermasalah, aku bilang, kamu yang baik dan lapang dada. Bawa mereka bertiga bawa pulang dan rawat aja. Biarkan kita semua lihat seberapa baiknya kamu. Mila. Aku lakukan ini kan demi kebaikanmu juga. Kok bisa kamu salahkan aku? Demi kebaikanku, kalau gitu lebih mudah, Lily. Keluarga Zhu kan minta ganti rugi. Kamu bantu bayar dong. Cang Lily ya, uang ini kamu yang harus bayar. Mau memeras Mila secara moral, mulut Mila ini sudah memarahi seluruh industri hiburan, gak ada lawan. Zhang Lily, kamu yang harus bayar uang ini, dia yang harus bayar. Iya. Kenapa harus aku bayar? Kenapa harus aku? Kamu yang harus bayar. Jangan berisik. Aku bilang sama kamu, Nona. Hari ini kamu harus bayar uang ini dan juga harus ke rumah sakit untuk anakku, nganterin teh dan air. Dan juga untuk anakku ngurusin kotorannya. Aku bilang ya, kamu pikir bisa ngusir kami segampang itu? Jangan harap, tunggu aja. Lihat nanti, aku robek mulutmu hari ini.
Aku bilang ya, kamu mau seenaknya saja mengusir kami. Jangan harap, tunggu saja awas. Hari ini aku sobek mulutmu. Bu, kenapa ibu pukul aku? Kenapa ibu mukul aku? Kalian ini ngapain? Kalah argumen mau di rumahku pura-pura babak belur, lalu minta ganti rugi? Kami banyak orang. Semua melihat dengan mata kepala sendiri menyaksikan. Kalian tidak benar-benar mau melakukan ini, kan? Keluarga Ju. Kalian di siang bolong begini mau pura-pura jatuh? Ya ampun Mila, tenang saja. Kami semua melihat kok, pasti jadi saksi untukmu. Ibu dan anak itu pasti gila, cepat-cepat segera bawa ke rumah sakit. Cepat bawa ke rumah sakit. Gila, cepat bawa pergi, bawa ke rumah sakit. Astaga. Jangan-jangan benar-benar stres sampai gila. Lily, kamu adalah sahabatku. Mana bisa kamu membela orang luar? Mila, bukankah ini juga demi kebaikanmu? Kalau biarkan Kak Ayan melihat dirimu yang kejam dan pelit. Itu karena kamu tidak mengenalnya. Sebenarnya selera pria ini sangat unik. Dia suka orang yang kejam dan pelit, paling benci orang baik dan dermawan. Apa? Iya kan, Kak Ayan? Tapi aku menerima niat baikmu. Tadi aku salah paham padamu, seharusnya aku tidak berkata begitu. Lily, jangan-jangan kamu hanya karena masalah kecil ini menjadi renggang denganku? Masa sih? Aku tahu kamu akan selalu menjadi sahabat terbaikku. Tentu. Benar-benar bodoh. Mudah sekali percaya. Kak Ayan, tadi aku ketakutan setengah mati. Kamu pikir mereka berdua tidak akan tengah malam masuk ke kamarku? Bagaimana kalau malam ini kita berdua saja tidur bersama? Kalian berdua tidur bersama? Iya, lagi pula aku dan Kak Ayan pasti akan menikah cepat atau lambat. Kan? Kalian ngobrol aja. Aku masih punya baju di rumah yang belum diangkat. Kalau tidak hanya satu kali kesempatan mengubah hari ini, pasti akan kubuat kamu merasakan 100 tamparan itu. Aku tahu Syaumila tidak mudah dihadapi, tapi tidak kusangka dia begitu kejam. Membuat Bibi hanya Maiman jadi tadi ini. Akibatnya kakiku patah. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Lagi pula aku dan Kakak Ayan cepat atau lambat akan menikah. Bukan? Apa haknya? Apa haknya dia bisa menikah dengan Kakak Ayan? Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Membuat kita begini masih ingin hidup enak. Jangan harap. Cepat pikirkan cara. Keluarganya. Baru-baru ini dengan keluarga Kakak Ayan membahas masalah pembelian obat-obatan. Pembelian obat-obatan. Kamu mau mengotak-atik obat-obatan? Bukankah dia baru-baru ini membuat Niu Dazuang marah? Niu Dazuang bukan orang yang berwatak baik, aku lihat nanti. Apakah dia akan begitu saja meremehkan melepaskan Syaumila? Lalu kamu mau bagaimana? Kamu tunggu saja. Kak Dazuang. Kamu bilang Syaumila bikin kamu digigit anjing, dia sama sekali nggak minta maaf. Kamu bilang, apa masalah ini bisa selesai begitu aja? Kamu mau? Mau aku bagaimana?
Kak Dazuang, aku benar-benar nggak rela buat kamu. Aku punya 1 bungkus obat pencahar. Asal kamu taburkan ke dalam ramuan di rumah Xiaomila. Kayak kamu ini. Kamu pikir aku bodoh? Aku 10 tahun di penjara. Belum pernah rasain perempuan. Kamu mau aku bantu, harus ada imbalan untukku. Kamu mau ngapain? Lepasin aku. Pura-pura apa? Malam-malam datang ke rumahku. Aku bantu kamu. Nggak kasih imbalan di dunia ini, mana ada yang gratis. Lepasin aku. Aku bukan orang yang lemah lembut sama wanita. Tidak menyangka kamu masih perawan. Mengingat hal ini, masalahmu aku uruskan untukmu. Obat ini kotor. Besok aku ambil yang baru. Besok masih datang? Datang. Aku sudah menjadi milik Kak Dazuang. Kak Dazuang, kamu harus lebih baik padaku nanti. Tenang. Kamu hanya perlu melayaniku dengan baik pasti. Pergilah. Ini untukmu. Tidak usah buru-buru. Kita bermesraan dulu. Sudah kububuhi racun tikus. Nanti kalau ada yang mati Niu Dazuang, kau juga tidak akan panjang umur. Mila, apa rencanamu untuk masa depan? Masa depan? Usaha hari ini berlipat ganda, besok model cowok antre. Apa? Aku bilang, usaha hari ini berlipat ganda. Besok pesanan berlipat ganda. Suara apa itu? Aku lihat dulu. Tidak perlu. Tanda tangani ini kontrak pembelian tanaman obat. Kalian hanya perlu mengikuti persyaratan saya dalam menanam tanaman obat. Tidak perlu khawatir lagi tentang masalah pembelian tanaman obat. Mila, kamu serius? Serius semua dibeli? Tentu saja benar. Dan kadang-kadang jika suatu jenis tanaman obat kalian menanam terlalu banyak, mungkin bahkan biaya benih saja tidak kembali. Iya, kalian tidak perlu khawatir sama sekali. Ini pabrik pengolahan kami kerjasama dengan Mila, jadi akan lebih stabil. Mila, karena kamu dan Xiaoli sudah mengatakan begitu. Kalau begitu, Pangshan percaya kepada kalian. Tanda tangan. Sudah berhari-hari. Tanaman obat beracun itu sudah diolah menjadi obat. Xiaomila, kali ini sudah ada korban jiwa. Aku lihat kamu masih bisa bikin apa lagi?
Aduh, celaka. Mila, aku baru saja dengar Niu Dajuang mengatakan dia menaburkan racun tikus ke dalam tanaman obat. Mana tanaman obatnya? Tanaman obatnya? Tanaman obat jangan-jangan sudah diambil? Kamu salah kan? Tanaman obat sudah kami ambil sejak lama, tidak ada masalah. Mas Ruyan, itu racun tikus loh. Bisa menyebabkan korban jiwa. Siapa bilang ada racun tikus? Kamu salah ya? Bahan obatnya sudah kami ambil dari dulu, tidak ada masalah. Kak Ayan, itu racun tikus loh. Itu bisa mematikan orang. Siapa yang bilang ada racun tikus? Maksudnya? Aku dan Mila melihat langsung, Niu Dajuang ke dalam bahan obat yang ditaburkan adalah sosis. Sosis? Ini. Betul. Ahli dari pabrik kita sudah memeriksa, sama sekali tidak ada masalah. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin, Lily? Lagi pula, Niu Dajuang jelas-jelas ke dalam bahan obat kita yang dimasukkan adalah sosis. Kenapa kau bilang itu racun tikus? Masa? Bahan obatku tidak apa-apa. Kelihatannya kamu tidak senang ya, Lily. Jangan-jangan kamu berharap di dalam bahan obatku benar-benar ada racun tikus? Masa sih, Mila? Itu semua gara-gara Niu Dajuang. Hal seperti ini dia juga bisa bercanda sama aku. Mulutnya ada di dia, apa yang bisa kita lakukan? Sudah. Kita semua lanjutkan menandatangani kontrak ya. Ayo. Semua dapat. Semua perhatikan baik-baik. Aneh. Li Ruyan ini kok sama aku begitu kompak? Satu lirikan mataku. Dia langsung tahu apa yang aku mau dia lakukan. Aneh. Li Ruyan ini kok sama aku sangat serasi. Aku hanya melirik. Dia langsung tahu apa yang aku ingin dia lakukan. Asisten Lee. Asisten Lee. Asisten Lee. Tolong aku. Tolong. Asisten Lee. Asisten Lee, kau bisa dengar aku bicara? Dr. Chow, menurutmu dia bisa dengar? Kau bicara lagi. Jika dia bisa mendengar, gelombang otaknya akan berubah. Asisten Lee. Asisten Lee. Asisten Lee. Cao Tianjiao. Kau di mana? Dengar aku bicara. Dr. Chow dan aku, setelah penelitian siang malam menemukan hanya jika membuat Direktur Xiao sepenuhnya percaya padamu, baru bisa membawanya keluar dari skenario. Sepenuhnya percaya. Wanita seperti Mila. Bagaimana bisa menaruh kepercayaannya? Sepenuhnya bergantung pada seorang pria? Kita tidak punya banyak waktu, ingat. Harus membuatnya sepenuhnya percaya padamu.
Datang-datang baru ingat aku kalau kurang satu orang. Xiaoli malam ini tinggal di rumah Mila lagi ya? Datang. Xiaomila, apa kau gila? Li Ruyan ini dia. Hanya dalam skenario Cabai ke Langit seorang karakter kertas. Bagaimana kau bisa jatuh hati pada karakter kertas? Apalagi? Cepat atau lambat kau harus kembali ke dunia nyata. Untuk apa repot dengan orang-orang ini terlibat masalah dengan mereka? Masih tidak percaya padaku? Lau Xiao, kau tidak apa-apa, syukurlah. Niu Dazuang ini benar-benar bukan orang baik. Ya. Niu Dazuang ini benar-benar tidak berguna. Iya. Paman Xiao, kamu sudah keluar rumah sakit ya? Mila pagi-pagi sudah ke kota jemput aku. Katanya beberapa hari nggak lihat aku kangen aku. Gadis ini sangat perhatian. Makanya Pak Xiao beruntung ya. Anakku ini. Sejak kecil sudah dekat denganku. Iya. Ayo kita ke sana minum teh. Pak Xiaoli pemuda ini baik sekali. Iya. Selama kamu tidak ada, dia yang bantu kamu merawat Mila di rumahmu. Mas Yan. Selama ini terima kasih sudah merawatku. Nggak apa-apa hubungan kita. Apapun yang kulakukan sudah seharusnya. Paman Xiao sudah pulang. Aku pamit dulu. Dunia skenario ini fiktif. Semua ini hanyalah mimpi belaka. Setelah aku meninggalkan skenario ini, mereka semua akan menjadi karakter kertas yang tidak sadar. Kenapa aku harus peduli perasaannya? Baik, kalau begitu kita pergi. Kita sudah pergi. Ya, Xiao. Dengar kamu main mahjong akhir-akhir ini, keberuntunganmu bagus sekali. Biasa saja. Aku akan bawa kamu ke tempat yang bagus. Ayo, pergi. Ayo. Lihat ayam itu. Yang diam saja itu, apa dia sedang mengerami telur? Sepertinya ia bolehkah aku memberinya makan? Tentu saja boleh. Makanannya ada di sana. Sudah beberapa hari. Li Ruyan ini. Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Jangan-jangan dia benar-benar marah padaku. Tidak. Ini sepertinya menanyainya. Tidak, ini terlalu rendah hati. Pelan-pelan. Ayah, kenapa kamu beli banyak barang? Itu mesin cuci bukan depan model terbaru. Dan oven dengan kapasitas terbesar. Dan yang paling kamu suka koper. Kamu dari mana kamu dapat uang? Apa maksudmu? Ayah kerja keras selama bertahun-tahun, apa tidak punya tabungan sedikit pun? Ada yang tidak beres. Xiao Chaihu biasanya adalah hemat dan sederhana. Kenapa tiba-tiba boros? Uang ini pasti sumbernya tidak jelas. Tapi jika aku tanyakan, dia pasti akan tidak senang. Mungkin dia akan buat keributan besar. Lebih baik hindari dulu. Kenapa tidak percaya ayah? Bukan begitu, ayah. Aduh, apa yang kamu bicarakan? Maksudku, apa yang kamu mau, harus bilang padaku. Biarkan aku sebagai anak perempuan berbakti padamu. Anak perempuanku memang baik. Ayah punya uang. Tidak perlu kamu berbakti, kamu mau apa ayah belikan.
Aku dengar orang bilang gadis-gadis kota semua suka yang itu. Apa itu tas merek LV? Ayah beberapa hari lagi beli untukmu. Tidak apa-apa nanti kalau aku punya uang beli sendiri. Anak perempuanku sudah hebat. Kalian beberapa angkat pelan-pelan. Ayo pelan-pelan ya. Kamu akhir-akhir ini kelihatan capek banget. Itu semua karena Xiaomila. Akhir-akhir ini menghadapinya. Semuanya tidak beres. Tenang saja. Sekarang aku sudah keluar rumah sakit, kita berdua bergabung. Aku tidak percaya dia Xiaomila bisa lolos dari genggaman kita. Yang kita bicarakan sebelumnya. Sudah aku temukan orang-orang yang membuat jebakan. Bagaimana? Apakah Xiao Chaihu sudah terperangkap? Mereka akhir-akhir ini sudah kalah banyak uang dari Xiao Chaihu, seharusnya sudah menjeratnya. Selanjutnya giliran dia yang kalah. Nanti bandar akan meminjamkan uang untuk balik modal sekaligus menyuruhnya menandatangani surat utang. Sampai utangnya mencapai jumlah yang tidak bisa dibayar. Itulah saat bandar menarik jaring. Setelah Xiao Chaihu bangkrut, kita akan meminta Xiaomila untuk menyerahkan kontrak akuisisi. Gratis kepada kita. Nanti kamu harus ikut aku melihat. Tentu saja aku harus melihat Xiaomila tidak punya apa-apa, baru bisa melampiaskan dendam patah kaki ini. Dan bisnis ini kan kita yang perkenalkan. Nanti uang yang didapat harus ada bagian kita juga. Aku dengar orang-orang ini tidak punya batas. Kalau tidak bisa bayar utang, Mira, ayah, ada urusan keluar sebentar ya. Hati-hati di jalan ya. Mira, ini susu teh yang kubawakan untukmu. Aku. Hari ini aku ada urusan mendesak. Kamu mau menghindariku sampai kapan? Tidak ada. Lalu kenapa begitu melihatku langsung pergi? Kalau dilihat begini memang terlihat seperti aku sengaja menghindarinya. Tapi kalau tidak segera menyusul, nanti Xiao Chaihu akan menghabiskan semua harta keluarga aku hari ini. Aku benar-benar ada urusan yang sangat-sangat mendesak. Aku. Baiklah. Kalau tidak mau bilang, ya sudah. Bukan aku tidak mau bilang padamu, aku benar-benar ada urusan yang sangat mendesak. Kamu di rumah tunggu aku pulang ya. Kalah lagi. Xiao, kenapa terus kalah? Sebentar lagi keberuntunganmu akan berbalik. Lanjutkan. Iya, kamu biasanya beruntung. Main 2 putaran lagi. Pasti balik modal. Ayo lanjut. Lagi tanda tangan. Ambil uang. Cepat lanjutkan. Dia tertipu. Berani pinjam uang dari sini? Benar-benar tidak punya otak. Kami tidak akan membiarkannya terus kalah. Yang disebut tegang dan rileks adalah cara seorang sarjana. Saat dia ingin menyerah, kami akan sengaja kalah beberapa kali. Agar dia merasa beruntung lagi dan ingin mengembalikan uang yang hilang, tapi biasanya yang ingin kami dapatkan adalah kemenangan besar ini. Bagaimana jika dia ingin berhenti saat menang?
Saat dia ingin berhenti, selagi menang main satu putaran ini lalu pergi, kami akan membuatnya kalah beberapa kali. Uang yang susah payah dimenangkan hilang, dia pasti tidak rela. Tambah modal lagi. Tambah modal lagi. Bukan kami nggak percaya sama kamu. Kamu sekarang sudah utang lebih dari 200.000. 200.000 kenapa? Aku pernah menang kok. Bawa uangnya. Kredibilitas Bos Xiao masih kami percaya. Bos Xiao. 1 juta. Tanda tangan aja. Uang sebanyak ini. Pasti cukup buat balik modal. Kamu? Aduh, Xiaomila datang. Gimana ini? Mila, kamu kok datang? Ini caramu mendapatkan uang akhir-akhir ini? Sekarang Xiao Chaihu total kalah 200.000. Meskipun cukup membuat mereka babak belur, tapi jarak dari target kita masih jauh. Tapi begitu Xiaomila datang, Xiao Chaihu belum tentu akan terus berjudi. Mila, ayah tahu salah. Mila boleh tahu salah. Uang ini nggak akan aku pinjam. Lanjutkan. Ini caramu akhir-akhir ini mendapatkan uang? Mila, ayah tahu ini salah. Ayo lanjutkan. Uang-uang ini aku kembalikan ke kalian. Kami tidak jadi pinjam. Bukannya kamu mau balik modal? Nah, ini. Aku sudah pinjamkan uang untukmu. Kenapa kamu malah tidak berjudi lagi? Hutangku urusanku sendiri. Kenapa kamu ikut campur? Kamu pikir kalau kamu punya hutang, aku bisa lepas tangan? Coba tanya mereka. Kalau hari ini kamu benar-benar kalah, apakah mereka akan melepasku? Nak, ayah minta maaf padamu. Ayah tahu ini salah. Ayo sini. Bawalah sisa hidup putrimu. Lanjutkan berjudi. Ayo, kenapa diam saja? Aku saja tidak takut. Kalian takut apa? Mila, kamu sama sekali tidak bisa berjudi. Jangan sembarangan. Semua hanya soal keberuntungan. Kenapa kamu boleh main, sementara aku tidak boleh? Kalau kalah, kita ayah dan anak akan hancur. Dengan anakmu ini, aku akan menemanimu di jalan kematian. Kamu tidak rugi. Ini semua salah ayah. Ayah minta maaf padamu. Mila, kamu jangan pasang taruhan lagi, Mila. Jangan bertaruh lagi. Mila, ayah mohon padamu. 30.000. Mila. Mila. Jangan bertaruh lagi, Mila. Aku all in. Aku bertaruh semua. Aku pikir dia punya kemampuan apa. Tidak disangka hanya karena kesal pada Xiao Chaihu. Ternyata dia begitu tidak sabar. Selanjutnya, mereka akan bangkrut total. Kita pasti menang. Kartu ini sudah dipertaruhkan. Buka saja. Buka. Ayo buka. Sudah berakhir. Semuanya berakhir. Ada satu hal yang kuharap kau pahami. Sejak kau duduk di meja ini, kau sudah menempatkan nasib kita berdua bersama di meja judi ini. Jadi, jangan bingung lagi. Kau sudah tidak punya jalan mundur. Hadapi kenyataan. Buka. Ayo buka, buka. Ayo buka, buka, ayo buka, buka, ayo buka. Buka. Ayo buka. Buka. Ayo buka. Buka. Ayo buka, buka. Ayo buka. Buka. Ayo buka. Buka. Ayo buka. Buka. Ayo buka, buka, ayo buka. Flash lurus. Buka. Ayo, Buka, ayo, udah buka, 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 buka. Straight flush. Kita menang. Mila, kita menang.
Bagaimana mungkin? Bukankah kau bilang mereka profesional? Straight flush, bagaimana mungkin? Terima kasih, tolong uang kami dimasukkan ke dalam tas. Hari ini tidak dilanjutkan, semua dibongkar. Ayo, pergi, semua pergi. 1 juta bukan aku tidak sanggup bayar. Tapi, bagaimana caramu mengubah kartu menjadi straight flush? Sini, potong tangannya. Bang, uang ini tidak aku ambil. Anakku masih kecil, tidak bisa tanpa tangan. Aduh, kuota modifikasiku hari ini habis. Mila, kenapa kau curang? Bagaimana kalau kamu sujud pada mas ini, sujud dan minta maaf? Mungkin kita semua akan memaafkanmu. Minta aku sujud padanya? Takut dia tidak sanggup menerimanya. Sujud pun tidak berguna. Hari ini kedua tanganmu pasti aku ambil, pukul dia. Lily, hati-hati. Kau berani memotong sayap saudariku? Aku akan menghancurkan seluruh surgamu. Lily, jangan takut. Aku akan melindungimu. Zhu Yoguang, jangan lari. Lily, kamu tidak apa-apa. Jangan sentuh aku. Maaf Lily, aku gagal melindungimu. Tidak apa. Aku tidak menyalahkanmu. Bagaimanapun, semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Omong-omong. Kamu juga dibohongi oleh Zhu Yoguang, orang brengsek itu kan? Ya, aku sudah lama curiga dia bukan orang baik. Lily, kamu terlalu baik hati. Lihat aku balas dendam untukmu. Lihat aku membalas dendam untukmu. Lily, lihat aku sudah membalas dendam untukmu lagi. Kita adalah sahabat terbaik sejagat. Iya. Sahabat. Kalian sampah semua, serang mereka. Cepat. Kejar, cepat. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ayo. Kejar mereka. Berantai. Jangan lari. Cepat naik. Berhenti. Berhenti, jangan lari. Aku akan mengoleskan obat untukmu. Bekas luka ini. Bapak Xiao. Drama ini, aku juga ikut mendanai. Pemeran pria utama sudah kalian tetapkan. Aku mau pemeran wanita utama. Tidak berlebihan kan? Bapak Xiao, aku bersulang untukmu. Pertama kali bertemu ya, mohon bimbingannya. Bapak Liu, bukan aku tidak memberi muka padamu. Drama kita ini adalah drama wanita utama yang naik dari kalangan bawah. Karakter wanita utamanya adalah kepribadian yang tangguh dan pantang menyerah. Memiliki kebanggaan, bawaan jiwa petualang. Anda mau menetapkan pemeran wanita utama secara internal. Aku tidak menentangnya. Tapi aku menentang jika kau yang menentukan orang di sampingmu ini. Dia sama sekali tidak sesuai karakter wanita utama kita. Bapak Liu? Xiaomila, jangan tolak yang baik, nanti dapat yang buruk. Jangan tolak yang baik, nanti dapat yang buruk. Jika kau tidak setuju, aku akan menarik investasimu. Aku ingin lihat kau sendirian nanti. Bagaimana kau akan memainkan pertunjukan solo ini. Ayo pergi. Bapak Liu. Anggur hukuman ini sekarang akan kuminumkan untuk kalian. Mau tarik investasi? Terserah. Aku tidak akan menyia-nyiakan uangku untuk bermain-main dengan kalian. Mau pura-pura? Biayai sendiri. Baik. Kau tunggu saja.
Kisah sukses Pak Li ini tidak begitu gemilang. Kau berani menyinggung perasaannya. Aku investasi untuk cari untung, bukan untuk membuat terkenal artis mana. Tidak mungkin aku mengabaikan latar belakang, hanya lihat hubungan. Berhenti. Di sana. Berdiri di sana. Direktur Xiao, aku datang untuk mencabut cuti. Bukankah sudah kuizinkan cuti 3 bulan? Kenapa cepat sekali kembali? Aku sudah sembuh. Kau, apa yang kau lakukan? Apa ini? Kau. Ada apa? Tidak apa-apa. Mengurai memar akan sedikit sakit, kau tahan ya. Cao Tianjiao dan Li Ruyan sudah akrab sampai tingkat ini? Sampai tahu bekas lukanya? Ini tidak mungkin. Kalau begitu, Li Ruyan ini sebenarnya ada apa? Kenapa dia memiliki Li Ruyan di dunia nyata bekas luka yang sama? Tahan ya. Sakit tidak? Hei, aku mau lapor. Ayo Mila, makan buah. Dewa judi hari ini tidak pergi berjudi? Mila, jangan menggodaku. Aku sudah tahu kesalahanku. Kalau aku pergi berjudi lagi, biar petir menyambarku. Menyelesaikan masalah Xiao Chaihu, kekhawatiran di belakang ini. Kedepannya, Zhu Youguang dan Zhang Lili tidak bisa lagi memanfaatkannya untuk melawanku. Bagus. Akhir-akhir ini, polisi kota ini menerima laporan dari warga yang peduli. Menemukan satu tempat perjudian, menangkap basah pengelola tempat judi, penyelenggara perjudian massal. Pengelola dan gengnya anggota inti total 15 orang, menyita uang taruhan total lebih dari 5 juta yuan. Coba lihat. Aku hampir harus menjemputmu di dalam. Bagus sekali dilaporkan. Aku khawatir mereka akan terus mencari masalah denganmu. Di sini banyak orang baik. Warga yang peduli ini sangat membantu sekali. Minyak obat ini sungguh efektif, memar cepat hilang, sekarang sudah hampir sembuh. Terima kasih kepada warga yang peduli, Tuan Li. Kau. Tuan Li, warga yang peduli, kaulah yang melaporkan tempat judi itu. Memberantas kejahatan. Tanggung jawab semua orang. Ada apa ini? Ini Li Ruyan ini, kenapa dia orang yang tampak baik tapi licik? Kalau dia berkepribadian seperti ini, dalam naskah asli bagaimana mungkin dia menjadi penjilat selama puluhan tahun? Logika penulis skenario sampah, sangat tidak teliti. Kalau begitu selamat bekerja sama. Mulai sekarang, Direktur Xiao adalah pemegang saham baru kita. Hari ini senang saya traktir semua bubble tea. Baik, saya akan pesan sekarang. Yang lain tetap standar yang sama ya, Direktur Li, tetap seperti biasa. Tambah puding tanpa mutiara. Kalau Direktur Xiao? Direktur Xiao tambah ubi ungu dan nata de coco tanpa mutiara.
Teh susu ubi ungu yang kamu suka hanya nata de coco tanpa mutiara. Bagaimana dia tahu seleraku sampai begitu? Kalau tidak tahu ini naskah, aku hampir mengira Li Ruyan ini adalah aku. Li Ruyan asisten itu bagaimana? Ada apa? Hah? Tidak apa-apa, lanjutkan. Tunggu. Karena aku bisa masuk ke dalam naskah ini. Mungkin Li Ruyan juga bisa. Pantas saja karakternya tidak sesuai dengan profil tokoh, tapi jika dia adalah Li Ruyan di dunia nyata, kenapa dia tidak mau mengaku padaku? Sejak bertemu kamu semuanya serba salah, sekarang pabriknya hilang. Aku tidak punya tempat hiburan, amarahku akan besar. Menurutmu gimana? Mas Dazuang, tenang dulu. Mas Dazuang, aku ini hiburanmu. Mas Dazuang, kamu masih mau atau tidak balas dendam pada Xiaomila? Kamu punya cara? Dia masih percaya padamu? Aku akan punya cara. Datang. Kakak Li. Aku datang. Siapa kamu? Kamu brengsek, kamu tidak waras. Aku hajar kamu. Zhuyome, kok kamu? Mana Xiaomila? Kamu masih berani tanya aku? Ada apa? Dari mana lagi dapat perempuan gila? Kamu. Kalian yang mencelakai aku. Dasar perempuan, kamu hancurkan hidupku. Aku hajar kamu. Hajar kamu. Kamu ngapain? Hei, kamu mau ngapain? Hajar kamu. Pak Xiao, apa yang Anda lihat? Kok jalannya tidak bersuara? Saya yang jalannya tidak bersuara. Atau Anda terlalu fokus? Ini? Mengantar teh untuk Pak Li. Begitu, tolong bantu saya urus sesuatu. Pak Li tehnya. Taruh di sana saja.
Teh ini kenapa manis sekali? Teh hari ini pakai madu dan lemon. Pak Li tidak merasakannya. Madu? Tehnya ada madu, kamu tidak boleh minum. Aku panggil ambulans. Aku antar kamu ke rumah sakit. Bagaimana kamu tahu aku alergi madu? Aku antar kamu ke rumah sakit. Bagaimana kamu tahu aku alergi madu? Li Te Zu. Tetap saja kamu mengenaliku. Sejak kapan? Malam saat kamu masuk, aku ikut masuk bersama. Kamu juga mengalami kecelakaan? Bukan. Aku mencari seseorang yang mengantarku masuk. Kamu gila, aku bermimpi untuk keluar. Kamu malah masuk. Selama ada kamu. Apa bedanya di mana? Pasti ada bedanya. Di dunia nyata ada kita, impian yang kita perjuangkan bertahun-tahun. Ada kita, hasil dari ketekunan kita. Apa yang ada di sini? Ada kamu. Kamu. Bertahun-tahun lamanya. Aku di sampingmu. Untuk apa sebenarnya? Apa kamu tidak mengerti sama sekali? Impianku selama ini. Dan apa sebenarnya ketekunanku? Kamu benar-benar tidak merasakannya? Mila. Lihatlah, aku dari dunia nyata ikut ke dalam naskahmu. Pertimbangkan aku. Apa aku tidak sebaik tokoh kertas di naskah? Kamu bicara saja. Kenapa dekat-dekat? Aku hanya tidak ingin seperti dulu lagi. Apapun yang kulakukan, kamu pikir itu tugas kerjaku. Aku ingin kamu tahu. Semua yang aku pengertian, pemahaman, dan toleransi. Semua itu karena kamu. Dan hanya karena kamu, jika orang lain aku tidak akan seperti ini. Jadi kamu suka padaku? Ayo, minum. Direktur Xiao? Kamu lagi yang mengantarku pulang. Terima kasih. Begini saja, akhir bulan nanti saya naikkan gajimu, 30%. Gimana? Aku. Bukan maksudku begitu. Kurang? Naik gaji saja memang tidak cukup. Kemampuanmu bekerja sangat bagus. Begini saja. Kebetulan aku masih butuh asisten khusus, kamu saja.
Terima kasih, Direktur Xiao. Kerja yang rajin. Tenang saja. Aku melihat semua kerja kerasmu, usahamu, pasti akan ada hasilnya. Sudahlah, jangan berdiri di sini terus, cepat pulang, baik. Saya memang masih butuh asisten khusus, kamu saja. Terima kasih, Presdir Xiao. Kerja yang baik. Tenang saja. Semua pengorbananmu aku perhatikan, usahamu pasti akan ada hasilnya. Sudahlah, jangan berdiri di sini terus, cepat pulang. Baik. Tapi apapun yang aku lakukan, kamu selalu menganggap aku hanya bawahan yang menjilat atasan. Aku benar-benar tidak tahan dengan perasaan ini. Apa bisa salahkan aku? Aku juga belum pernah melihat kamu bergaul dengan orang lain. Bagiku, kamu sebagai asisten lebih dari yang lain. Lebih teliti, lebih mengerti aku. Hanya itu, masa setiap orang yang baik padaku, aku harus berkhayal dia suka padaku? Mila, jika hari ini siapapun yang melakukan gerakan seperti ini padamu, pasti sudah kamu tampar wajahnya. Sekarang yang dibahas adalah kenapa kamu menipuku dan menyembunyikan sesuatu dariku. Jangan mengalihkan topik, bisa? Karena aku ingin memastikan. Apakah kita saling mencintai atau hanya perasaan sepihak? Mila, apa kamu pernah berpikir? Jika kita seumur hidup tidak bisa pergi dari sini, dengan siapa kamu akan menghabiskan hidupmu? Sekarang aku tidak mau menjawab pertanyaanmu ini. Aku pulang dulu. Asisten Li. Asisten Li. Cao Tianjiao. Bagus sekali. Gelombang otaknya berubah. Sepertinya mendengar suara kita. Cepat sampaikan informasinya padanya. Baik. Asisten Li, karena kamu dan Presdir Xiao telah mengubah terlalu banyak alur cerita, saat ini naskahnya sangat tidak stabil. Kamu harus mendapatkan kepercayaan 100% darinya. Segera bawa dia keluar dari naskah. Aku lebih dari siapapun ingin mendapatkan kepercayaan 100% darinya. Niu Dazuang, kamu preman bajingan licik, kemari kau. Aku bunuh kau. Bunuh kau. Orang tua sialan cari masalah, ya. Berani kau merusak anak perempuanku? Hari ini kau harus ganti rugi. Aku akan bawa kau ke polsek. Dia, berani kau bicara begitu? Coba tanya dia. Dia sendiri yang naik ke tempat tidurku. Ada apa? Zhu Yomei bagaimana bisa berselingkuh dengan Niu Dazuang? Berani kau memfitnah? Bunuh kau, dasar tidak tahu malu. Jangan pukul, jangan pukul, jangan pukul. Aku bunuh kau. Jika tidak beri aku uang, hari ini aku... Apa kabar? Zhang Lili ini keguguran. Gimana? Xiaomila, semua karena kamu. Semua gara-gara kamu. Kenapa aku tidak bisa mengubah alur cerita lagi? Semua gara-gara kamu. Xiaomila, semua gara-gara kamu. Zhang Lili. Kamu kenapa? Bukan Mila yang mendorongmu.
Jika kemampuanku untuk mengubah alur cerita yang super tidak selalu efektif, mulai sekarang aku tidak bisa mengubah alur cerita. Bukankah? Sama seperti di orang lain dalam naskah ini tidak ada bedanya. Dengan begitu, apakah aku tidak akan pernah bisa keluar dari naskah ini? Manusiamu pernah berpikir, jika kita tidak bisa keluar dari sini seumur hidup, dengan siapa kamu akan menghabiskan hidupmu? Jika menghabiskan hidup dengannya, sepertinya tidak juga sangat tidak bisa diterima. Li Ruyan, jika kita seumur hidup tidak bisa lepas dari naskah ini, maka aku berharap orang yang menemaniku seumur hidup, kaulah. Mila, kamu bilang apa? Sudah bertahun-tahun, kamu pasti sangat tahu sifatku keras dan dominan. Aku tidak suka dirugikan sedikit pun. Meskipun salah, aku tetap ngotot. Kalau benar, aku makin ngeyel. Seperti itu. Kamu masih mau bersamaku? Kamu adalah Xiaomila yang terbaik. Itu sudah cukup, aku juga akan menjadi Li Ruyan yang terbaik. Kita berdua adalah yang terbaik, tidak akan buruk kan? Maaf Nona Zhang, bayimu tidak selamat. Dan keguguran ini pada tubuhmu sangat besar dampaknya. Kamu ke depannya mungkin sulit hamil lagi. Mau apa? Siang ini datang ke rumahku cari masalah. Aku sabar. Makin kupikir, makin marah. Biar kamu cari masalah sama aku. Dasar cacat. Dasar cacat. Kamu seperti anjing. Memang cacat. Bukan cacat. Bukan cacat. Bukan cacat. Aku tidak cacat. Aku tidak cacat. Aku tidak cacat. Bukan sampah. Bukan sampah. Aku bukan sampah. Aku tidak cacat. Bu. Aku nggak mau hidup lagi. Aku nggak mau hidup. Nak, cepatlah bicara, nak.
Kamu ini nanti bikin mama gimana hidupnya? Bicaralah. Nah, Meskipun dia menyerahkan diri, hukuman penjara seumur hidup pasti tidak akan lolos. Kamu tidak perlu lagi khawatir dia akan menyakitimu. Zhu Youguang benar-benar sudah off, aku bisa sedikit lega. Tapi Zhang Lili itu, Tenang saja. Kami berdua terus mengawasinya. apa semua penjahat ini sudah off, kita bisa kembali ke dunia nyata. Hanya dengan membuat CEO Xiao sepenuhnya percaya padamu, baru bisa dia dibawa keluar dari naskah. Mungkin. Ya kan? Selama ada kamu. Dimanapun sama saja. Kalau aku bisa keluar dari naskah ini. Cao Tianjiao. Kamu mati atau aku mati? Cao Tianjiao, tunggu saja. Atau Cao, laboratoriummu ini. Tidak akan ada hantu kan? Aku merasa angker. Kamu harus percaya sains. Mila, Sudah. Li Ruyan. Cepat turunkan aku. Bukan, aku bilang. Sungguh. Lihat kamu. Seperti anak kecil tepung sampai ke telinga. Kalian makan pelan-pelan. Ayangge. Ayangge. kamu di sini? Ayangge, aku suka kamu. Ayo kita bersama, Ayangge. Lepaskan aku. Sudah, lupakan. Di hatiku, dari awal sampai akhir hanya ada Mila seorang. Kenapa? Kenapa kamu hanya bisa melihat dia? Kenapa kamu tidak bisa melihatku? Karena dia baik hati, berani dan mampu, dia akan mengandalkan usahanya sendiri untuk memperjuangkan kehidupan yang dia inginkan. Tidak seperti beberapa orang yang hanya bermain tipu daya, merebut dari tangan orang lain. Siapa yang tidak ingin menang secara adil? Baik. Karena sebelumnya kamu tidak melihat diriku yang sebenarnya, maka sekarang aku akan biarkan kamu melihat diriku yang sebenarnya. Tidak waras. Aku tidak mau, Ayangge. Ayangge keluar, Ayangge. Ayangge. Ayangge, buka pintunya. Ayangge. Ayangge, buka pintunya. Ayangge. Baik, Li Ruyan. Karena kamu tidak mau mencintaiku, maka bencilah aku. Kak Ayan. Keluar. Kak Ayan. Kak Ayan. Kak Ayan, buka pintu. Kak Ayan. Kak Ayan, buka pintu. Kak Ayan. Baik. Li Ruyan. Karena kamu tidak mau mencintaiku, benci saja aku. Zhang Lili, apa yang kamu lakukan? Xiaomila. Karena dia tidak mencintaiku, maka aku akan membunuhmu. Agar dia membenciku selamanya. Pernah dengar pepatah? Yang lebih menyakitkan dari kekasih masa lalu adalah kekasih masa lalu yang sudah mati.
Kamu pikir dengan membunuhku, kamu menang? Tidak. Dia akan selalu merindukanku, mengenangku. Tidak. Tidak akan. Kamu berbohong padaku. Kamu mengulur waktu. Aku bunuh kamu. Tidak. Tidak mungkin. Kau membohongiku. Kau mengulur waktu. Aku bunuh kau. Li Ruyan. Jangan sentuh dia. Sekarang kau puas? Li Ruyan pergi. Pergi sana. Li Ruyan, jangan menakutiku. Ada orang? Ada orang? Kau membohongiku. Kau membohongiku, kau bilang akan bersamaku seumur hidup. Minum yang manis. Bikin hati senang. Teh susu ubi favoritmu hanya tambah nata de coco tanpa boba. Mila. Meskipun selamanya berada di dunia skenario, aku akan berusaha sekuat tenaga. Melindungimu sepenuhnya. Apa kau pernah berpikir? Jika kita tidak bisa meninggalkan tempat ini seumur hidup, siapa yang akan kau habiskan hidup bersama? Mila. Aku benar-benar ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Tapi sisa hidupku terlalu singkat. Tak bisa menemanimu lama. Kau tahu aku pemilih dan sulit. Orang lain tak bisa menemaniku. Li Ruyan. Li Ruyan. Kau tahu dunia skenario ini betapa klise dan buruknya. Tanpamu aku sama sekali tak bisa bertahan hidup. Jangan tinggalkan aku sendirian. Jangan tinggalkan aku, ya? Li Ruyan. Tingkat kepercayaan Xiaomila mencapai 100%. Tuan rumah mulai lepas dari skenario, silakan bersiap. Bagus sekali, Direktur Xiao dan Asisten Li. Akhirnya keluar dari naskah. Zhao Tianjiao. Penulis skrip sampah mencari mati. Direktur Xiao, saya salah. Berhenti. Kamu tahu nggak naskah sampah yang kamu tulis itu hampir membuatku celaka. Aku minta kamu sekarang segera ubah untukku. Baik, ubah. Aku bilang pertama.
Pemeran utama wanita tidak boleh wanita suci yang sempurna. Balas budi balas dendam. Kedua, dia harus bersama Li Ruyan dari awal hingga akhir hanya mencintai dia seorang. Dan lagi, Li Ruyan bukanlah seorang penjilat. Jika kamu menulisnya sebagai penjilat lagi, aku pukul kamu. Tidak menjilat. Tulis. Kamu suka yang seganas ini? Dia tidak galak. Kamu sebaiknya menulis dengan baik. Dia jelas-jelas membelaku. Sepertinya aku benar-benar harus meneliti otak cintamu ini.